Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Wahyu Abdullah. Ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat peta ADVI, NDVI, dan juga NDVI di software Google Earth Engine. Yang pertama kita ke script, lalu new repository. Kita buat repository baru. Kita namain misal ini. Nah, lalu kita new ke file. Kita ganti ke repository yang baru. Kita bikin NDVI, 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 dan juga NDVI itu kita bikin masing-masing. Nah, jika sudah maka tersimpannya akan di sini ya. Lalu selanjutnya kita ke save. Nah, di sini kita new aja, save file, select. Kita pilih batas kecamatan di acara 2. Kalau udah nanti upload aja karena di sini udah ada, maka kita nggak usah upload lagi. Lalu selanjutnya kita klik di NDVI terlebih dahulu. Nah, maka dia akan muncul di NDVI yang ketiga. Lalu kita ke aset, kita tambahkan batas kecamatan. Untuk tabel ini kita ganti ke batas. Kalau udah kita buka file codingannya. Nah, di sini ada citra satelit dan juga rumus NDVI, NDVI, dan NDVI. Lalu kita akan memasukkan pemanggilan data citra satelit. Ini lalu untuk yang X ini kita ganti batas. Kemudian selanjutnya yaitu kita masukkan print dataset, yaitu munculkan citra. Nah, X-nya kita ganti batas. Nah, ini kita ganti namanya, daerah kita di mana Magelang. Jadi kita akan memasukkan NDVI. Kita langsung bukan aja semua. Nah, di sini citra udah, kemudian di sini yang NDX ini kita ganti NDVI dulu. Kalau udah rumus yang NDVI dan NDVI itu kita kontrol garis miring karena kita nggak pakai. Kemudian ini munculkan data di batas. Ini Magelang. Kemudian kalau udah kita kembali ke citra satelit, kita ekspor data. Satelitnya kita ganti batas, DVI kita lalu legnya kita ganti ke batas. Kalau udah kita cek dulu. Udah kita run. Nah, udah muncul ya. Lalu kita run. Ini kita namain DVI Magelang 2 jam. Lalu kita langsung run. Lalu kita akan tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat peta NDVI dulu. Jadi kita setelah dari NDVI ini, mungkin bisa kita ke NDVI dulu, save, lalu kita masukkan batas kecamatan. Nah, ini kita buat jadi batas, lalu kita masukkan kembali script-scriptnya. Itu ada pemanggilan ini, masukkan, kita ganti di batas. Ini kita munculkan data citra satelit. Ganti daerah pemanggilan. Kalau udah kita ke rumusnya, masukkan semua. Ini kita masukkan rumus, karena NDVI kita ganti menjadi NDVI. Nah, lalu kita menaktifkan rumus atau penggantian NDVI dan juga NDVI karena kita nggak perlu di sini. Kemudian ini kita ganti NDVI, ini NDVI, baiknya ini batas. Kemudian ini NDVI, jika sudah kita tambahkan citra satelit yaitu export data. Ini batas, lalu ini untuk NDVI, ini kita udah menjadi batas. Kalau udah kita cek terlebih dahulu. Kalau udah kita run. Untuk NDVI nya sudah muncul ya. Lalu kita run aja. NDVI Magelang run. Kita menunggu prosesnya untuk NDVI. Oke, selanjutnya kita mungkin langsung ke NDVI aja. Kita save terlebih dahulu. Kalau udah bisa langsung di copy aja. Kita copy lalu kita ke NDVI. Oke, NDVI seperti biasa Asep kita masukkan terlebih dahulu. Kita akan pilih di batas. Kita langsung copy. Ini yang dari NDVI tadi. Nah, ini kita ganti menjadi NDVI.
Nah, di sini karena kita membutuhkan semua rumus, kita aktifkan semua kembali rumusnya. Nah, kita membutuhkan data kerapatan vegetasi dan juga air NDVI. Kita butuh rumus dua-duanya untuk diaktifkan. DI, kita dari DI, DI, DI. Kita cek lagi. Citra, jadi kita jika sudah, kita langsung run aja. Nah, ini udah muncul unsubmitted-nya. Coba kita lihat dulu. Ya sudah, kita run. Kita run aja. Nah, kita tinggal menunggu hasil dari ketiga citra tersebut dapat diinput. Baik, ketika semua tasnya sudah selesai, lalu kita buka drive kita. Nah, kemudian akan muncul di bagian paling atas, lalu kita download aja semua. Ya sudah, kita lanjut ke ArcMap. Kita buka ArcMap-nya. Ini untuk ArcMap-nya, mungkin kita bisa seperti biasa kita beli map, kita atur koordinat sistemnya. Kemudian kita add data, kita akan mengolah data ketiganya. Mungkin yang pertama kita akan mengolah yang NDVI terlebih dahulu. Di NDVI, kita add. Kemudian kita klik kanan, data, export data. Nah, di sini pastikan settingannya seperti ini. Lalu untuk namanya kita NDVI. Magelang. Compressionnya kita non aja. Kalau udah kita save. Yes. Nah, ini untuk hasilnya. Kemudian lanjut kita ke Arc Toolbox. Nah, di Spatial Analysis Tool, di Reclass, kita reclassify. Nah, untuk inputnya itu yang NDVI yang udah kita ekspor. Terus selanjutnya kita ubah jadi classify. Nah, di sini kita akan menggunakan 5. Lalu kita ubah metodenya jadi manual. Yang pertama itu ada 0,2, selanjutnya ada 0,36, kemudian ada 0,5, kemudian ada 0,6, kemudian yang terakhir adalah 0,9. Untuk kelas-kelasnya jika sudah oke, kita langsung aja oke. Nah, ini untuk hasil yang sudah di classify. Kemudian kita ke conversion tool, from raster to polygon. Ini class. Kemudian kita ubah namanya. DVI polygon. Oke. Untuk hasil DVI-nya jadi seperti ini ya. Terus selanjutnya kita properties. Kemudian ke simbologi, kategoris. Kita ubah ke grid plot. Lalu add all value. Di sini kita reverse sorting. Kita pilih yang ini. Ini bagian simbol ini, properties, kita outline-nya 0. Nah, mungkin jadinya akan jadi seperti ini, kita apply. Oke. Jika sudah seperti ini, kita akan mengolah data yang kedua, yaitu data NDVI. Kita add terlebih dahulu, kita fokus yang NDVI ya. Ini seperti tadi, kita ke data, kita ekspor terlebih dahulu. Itu NDVI. Save. Ini kita ke Arc Toolbox, kita ke classify. Nah, untuk NDVI itu sendiri yang kita gunakan itu ada 4 kelas ya. Kelas di sini kita ubah kecil apa jelas. Udah kita oke. Nanti kita ubah ke polygon. Kita ubah namanya jadi NDVI. Jadi kita ke properties, kategori, record. Kita reverse terlebih dahulu. Berarti jadinya seperti ini untuk yang NDVI. Kemudian kita olah data yang NDVI. Nah, NDVI seperti ini. Kita coba ekspor dulu. Dan kita coba reclassify. Untuk kelas NDVI itu ada
Jadi 5 ya. Kita oke. Ini untuk hasil dari kelasnya NDVI. Nanti kita aktif box. Kemudian kita dari raster to polygon. Kita ubah namanya jadi NDVI. Untuk hasil NDVI-nya akan jadi seperti ini. Lalu coba kita ubah kategoris grid code, kita add value. Ini ada 5. Kemudian kita reverse ya. Reverse lalu mungkin jadi seperti ini. Lalu kita tutup. Nah, ini aja. Untuk yang 5 itu dia keperingan sangat berat. Ini seperti ini. Nanti. Kemudian kita akan menambahkan batas administrasi ya dari acara 2 itu di acara 5 itu di SAP Magelang. Tambahkan aja seperti ini. Lalu kita geoprocessing di solve. Ini kita menggunakan WADMKC atau bisa kita tinggal seperti batas kecamatan. Nah, setelah di solve, nanti kita remove aja. Ini biasa kita ubah dengan simbol offline. Kita reference, WI, oke. Kita ubah ke batas kecamatan. Ini seperti ini, mungkin agak beda ya. Dan properties, wajib label, WADMKC, type-nya Roman, banyak jenis 10, simbol. Password-nya seperti ini. Lalu selanjutnya kita selanjutnya kita menuju ke layout ya. Setelah datanya sudah selesai, kita akan layout salah satu dari ketiga data tersebut. Mungkin kita ke page and print setup. Bagian sini mungkin bisa untuk ukurannya A3 tapi di portrait nanti. Oke. Nah, ini kita bisa insert terlebih dahulu data frame baru. Nah, di sini kita add data. Add datanya kita pakai yang provinsi ya. Prof. Nah, ini. Oke, kita masukin. Lalu kita kembali ke data view dulu. Kita atur data frame-nya, kita langsung di 49S. Lalu di frame-nya untuk background kita ubah ke LTM dulu. Lalu di sini kita ubah warna putih, simbol outline, batas provinsi. Juga. Oke, mungkin akan jadi seperti ini. Kita label. Oke, provinsi, teman di 6 aja. Bukan mas. Oke, placement, remove. Oke, nanti mungkin akan jadi seperti ini. Lalu kita tambahkan, kita copy aja ini. Kita paste layernya, kita ke properties, simbol, kita remove all. Nah, ini kita ubah di warna sama yellow, boleh. Seperti ini ya, untuk daerah pemilihannya. Jadi seperti ini, kita ubah di 1 juta atau di 3 juta. Jadi 2 juta. Ini ya. Kemudian kita akan menyesuaikan membuat kotakannya. Bagian atas itu kita buat 2 cm sini. Oke, jika garis bantunya telah selesai dibuat, maka selanjutnya seperti biasa kita bikin rectangle di domain luar. Di sini. Kita properti saja langsung. Oke. Jadi kita bikin ini, kita pindah ke dalam, kita sesuaikan ukurannya. Kita tambahkan ini 1 cm. Ini 1 cm. Itu ketika untuk kotakannya sudah jadi seperti ini. Jadi bisa sesuaikan skala, nanti kita coba di 100. Oke, kita bisa. Kemudian kita klik kanan properties. Kita munculkan gridnya, kita bikin gridnya, grid, insert grid. Gridnya kita naikkan intervalnya. Jadi 6.000. Seperti ini cukup. Selanjutnya kita akan buat kotakan luar, ini begini. Seperti ini. Color. Pertama kita seperti biasa insert, lalu picture, logo PN, titipkan, ini, oke. Kita sesuaikan besarannya.
1 sampai 11 berarti di 5,5. 5,5. Kemudian kita tambahkan teks. Ini jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknologi Mineral. Ini lalu kita bikin garis bantu buat sini, kita line ini kita ubah ya sudah oke. Kita bisa taruh di luar ini supaya menggunakan nanti tadinya, yaitu kita copy aja ini. Nah, ini kita ubah menjadi judul peta, peta klasifikasi MBTI. Daerah penelitian kita pakai kapan yang mana? Seperti ini kita apply jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita tambahkan garis bantu di sini, kita copy, kita drag. Oh, ininya kita hapus saja, apply, kita tarik ke atas, kita copy, kita paste, kita ubah kapan ini. Ini di ukurannya jadi 10, lalu kok nanti matikan seperti ini. Nanti kalau udah kita copy, lalu kita ubah menjadi disusun. Harusnya sih buat kita bikin garis bantu ini langsung kita ini kita ganti label. Ini kita akan buat insert lalu not arrow seperti biasa, tambahkan alamat angin, kita copy, di masnya kita kan kita kasih skala numeriknya ya, kita kasih proyeksinya ya, kita copy yang aja. Oke, jadi kita tambahkan proyek, kemudian ada sys, kemudian ada zona, kemudian kita copy lagi ini, kita tambahkan ini, lalu kita tambahkan garis pembantu. Jadi main aja, jadi dari sini ke sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan inset. Inset kita beri kata-kata luar aja, di 0,5 angle lihat pasti seperti ini, skala tanggal ini. Kita pakai skala yang atas ini 10 mungkin bisa indikatornya. Selanjutnya itu kita berikan keterangan, kita bisa langsung ini keterangannya
rute halaman. Oke, ini kita akan masukkan beberapa legenda ya. Pertama mungkin kita insert ya legend. Next 12. Kita klik dulu katanya insert legend 12. Oke, seperti ini. Jadi kita buat line sini 1 cm. Properties yang simbol kita cari saja kecamatan ini ya, kita beri jarak sedikit di sini, itu kita saja sini atas. Oke, jika sudah kita tambahkan gridnya di sini. Kita matikan 4 dan sana. Ya. Jika sudah semua, akhirnya kita akan file, save, kita namai bebas, ya file, export. Nah ini kita bisa simpan URI, type-nya ya di PDF aja, sudah save. Oke, untuk sekian, terima kasih.